Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Paviliun petir angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api terbakar dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Pria tua berjubah merah, yang juga merupakan penatua kedua dari lembah api terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan paviliun petir angin adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir paviliun petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari paviliun petir angin. Di mana Anda telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar. Jangan beritahu saya bahwa Anda tertarik pada teknik do orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api langit 3 perubahan misterius. Saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan 3 perubahan misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke lembah api terbakar. Apakah saya tertarik pada teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Kata-kata Xiao Yan terus terang. Oleh karena itu, ekspresi sesepuh kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukanlah paviliun petir angin. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong." Penatua ketiga dari lembah api terbakar, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke lembah api yang terbakar untuk 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius adalah rahasia lembah api terbakar yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku." Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan api langit 3 perubahan misterius kepada Xiao Yan. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh api langit 3 perubahan misterius setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah." Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar.
Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian. Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, saya yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang dulu, masalah api langit 3 perubahan misterius akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Puncak kelas Douzong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa penatua kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, Tang Zhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari pavilion utara petir angin. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion utara petir angin Fei Tian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Penatua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran dari penatua ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik penatua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat penatua kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan penatua Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Douzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari pavilion utara petir angin. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk.
Matanya menyapu ke arah penatua ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Do Wuzong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik 2 sesepuh yang bersukacita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Anda hanya punya satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan api langit 3 perubahan misterius tidak memiliki hubungan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana Anda sendiri. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Do Wuzong mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu lembah api terbakar. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika api langit 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, bengah dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati. Ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api yang terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas. Jika Anda gagal dalam ujian, itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak dapat mengambil wajahku. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai ke tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi douki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah api terbakar telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta 2 sesepuh. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid lembah api terbakar, cukup banyak dari murid-murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul.
Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Karenanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan di aula besar dipenuhi dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiao Yan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya menoleh ke Xiao Yan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara dengan senyum tipis, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Api langit 3 perubahan misterius juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti Anda tidak memiliki kesamaan dengan api langit 3 perubahan misterius. Namun, Anda masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Qi kelas tinggi atau keterampilan Dou dari lembah api terbakar. Beberapa murid dari lembah api terbakar segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah penatua ketiga dari lembah api terbakar. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu pengingat penatua Wu. Jika saya gagal bertahan, si kecil saya akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Dou lainnya. Xiao Yan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas lembah api terbakar mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Dou Qi yang luar biasa agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Dou Qi yang merah menyala itu seperti awan api yang merembes ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiao Yan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan, "Apakah kamu siap?" Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Dou Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang!" Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Dou Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid lembah api terbakar biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba.
Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan. Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiao Yan. Segera, itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan? Hei, ini pasti gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiao Yan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya, Wu Chen memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api terbakar. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul saat sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Ci! Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiao Yan. Douki panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiao Yan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api itu secara aneh meluas hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya. Dou skill aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dou kelas tinggi dari lembah api terbakar. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api terbakar. Taktik ini memang mengagumkan. Xiao Yan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Api teratai hati berkilau di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa, lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiao Yan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti douki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang!
Suara teredam muncul. Batuan keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Ci," karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. "Ci!" Sosok manusia berwarna merah menyala membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia. Bayangannya langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah melesat. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah itu, yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang telah ditampilkan Wu Chen mungkin tidak secepat dan sefleksibel gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiao Yan sementara urat di lengannya berdebar kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya, penguasa mengalir 6 tubuh bersama, api 6 gabungan. Langkah pertama yang digunakan Xiao Yan adalah gerakan terkuat dari 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Dou Zong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin yang tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasa berat sementara Dou Qi yang merah menyala melonjak. Dentang! Suara logam yang jernih bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas pada semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang! Dinding di belakang Xiao Yan telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Keberanian seperti itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi. Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa.